Guys, ini adalah bukti persetujuan atau ACC dari aplikasi ini atas pengajuan yang saya lakukan, dan saya mendapatkan limit sebesar Rp5.500.000 di aplikasi ini, guys. Tadinya tidak Dan pencairan saya dapatkan hanya dalam hitungan menit saja, kurang dari 1 jam. Kalian juga bisa mendapatkan pinjaman seperti yang saya dapatkan di aplikasi ini. Pastikan bahwa kalian mengikuti semua langkah seperti yang saya berikan di video saya ini, agar supaya pinjaman kalian bisa langsung di ACC di aplikasi ini, guys. Giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini; yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar; yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian; yang keempat, berikan komentar positif; dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan. Halo Pinjolers, dimanapun kalian berada, senang berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Guys, dalam kesempatan ini kembali saya akan berbagi kepada kalian salah satu informasi aplikasi penyedia jasa pemberi pinjaman secara online cepat cair. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena di aplikasi ini guys, kalian bisa mendapatkan pinjaman hanya dengan hitungan menit saja. Jadi sangat cepat untuk mendapatkan pencairan dari aplikasi ini. Dan sampai di situ juga aplikasi ini memberikan atau menyediakan limit pinjaman yang cukup besar, guys. Kalian bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini sampai dengan Rp8 juta walaupun kalian baru membuat akun. Dan video ini juga saya akan berbagi kepada kalian bagaimana kita bisa langsung mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini, guys. Aplikasi ini belum terdaftar di OJK, jadi masih bodong atau ilegal. Nah guys, selama aplikasi belum memiliki izin operasi dari OJK, maka selama itu juga mereka masih bisa dikata bodong atau ilegal. Jadi seperti itu guys. Saya katakan tadi bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Jadi bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini atau aplikasi seperti ini, serta tidak ingin membayar atau ingin galbay, saya persilakan. Berangkat dari informasi atau himbauan Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu bagi kita untuk mengembalikan dana pinjaman yang sudah kita dapat. Nah guys, jadi seperti itu. Jadi pinjaman uang online ilegal itu tidak wajib untuk kita bayar. Itu informasi atau himbauan dari Kominfo. Nanti sebentar saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan dari Kominfo ini. Guys, di sini di aplikasi pinjaman online ilegal, kita cenderung lebih cepat, lebih mudah dalam mendapatkan dana pinjaman atau mendapatkan pinjaman secara online. Mungkin kalian bertanya, aplikasi apa yang akan saya bahas kali ini? Aplikasi pinjaman online yang sampai saat ini lumer dalam memberikan pinjaman yang akan saya bagikan kepada kalian ialah aplikasi pinjaman uang online dari Dompet Uang. Nah guys, kalian bisa lihat di sini, ini adalah aplikasinya, aplikasi pinjaman uang online Dompet Uang. Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini di Play Store atau bisa juga download melalui link deskripsi video saya di bawah. Nanti saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi Dompet Uang ini guys. Intinya di aplikasi Dompet Uang ini kalian bisa mendapatkan pinjaman sangat cepat. Oke, sebelum kita buka aplikasi dari Dompet Uang ini, kita harus pastikan atau membuktikan bahwa aplikasi ini benar bodong atau belum terdaftar di OJK guys. Nah, caranya bagaimana? Saya akan perlihatkan kepada kalian daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan 2 Maret 2022. Nah guys, ini adalah daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan 2 Maret 2022. Oke, di sini saya akan perbesar untuk nama-nama aplikasi yang terdaftar di OJK atau yang memiliki izin dari OJK. Oke, langsung saja saya scroll pelan-pelan ke bawah dan sambil kalian juga melihat Dompet Uang apakah tercantum menjadi salah satu perusahaan fintech lending yang berizin di OJK atau tidak. Kita cari bersama aplikasi dari Dompet Uang guys. Dan jikalau ke teman-teman atau kalian sempat melihat aplikasi Dompet Uang, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, di sini saya scroll lagi. Sambil kalian bisa melihat, di sini jumlah aplikasi yang terdaftar di OJK sampai dengan 2 Maret 2022 berjumlah 102 aplikasi dari sebelumnya 103 aplikasi update pada bulan Januari. Oke guys, kita tidak menemukan aplikasi dari Dompet Uang. Oke, langsung saja kita kembali dan saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan yang saya katakan tadi. Informasi atau himbauan dari Kominfo. Kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan, bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal.
kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam, tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Tribunews.com, Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Nah guys, jadi informasi seperti ini atau himbauan seperti ini banyak sekali beredar, namun saya hanya mengambil beberapa poin saja. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga itu ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah, kan ilegal, kata Samuel. Nah oke guys, saya rasa sudah cukup jelas untuk informasi dan himbauan dari Kominfo, serta kita tadi juga sudah membuktikan bahwa aplikasi yang akan kita bahas kali ini ialah dompet uang memang belum terdaftar di OJK atau belum memiliki lisensi legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan guys. Jadi aplikasi ini bisa dikata bodong atau ilegal. Oke guys, lumayan untuk limit pinjamannya sampai dengan 8 juta rupiah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan klik buka untuk aplikasi dompet uang dan pastikan kalian mengikuti semua trik dan langkah yang akan saya berikan di video ini agar supaya pinjaman kalian langsung di ACC, tidak ditolak oleh aplikasi dompet uang ini. Nah guys, di sini ada semacam pemberitahuan, harap konfirmasi bahwa kami berhak untuk mengumpulkan informasi berikut. Kalian bisa baca saja, kemudian klik saja izinkan. Nah di sini izinkan untuk dompet uang mengakses kontak yang ada di perangkat kita. Oke, klik izinkan saja. Izinkan dompet uang mengambil gambar dan merekam video. Ini untuk akses kamera guys, izinkan saja. Nah guys, di sini kita diminta untuk mencantumkan nomor handphone yang kita gunakan. Nah guys, cantumkan nomor handphone yang ada di perangkat yang kalian pakai dalam melakukan pengajuan. Oke, langsung saja saya cantumkan untuk nomor handphone saya. Nah guys, setelah selesai seperti ini kita klik kirim saja sambil menunggu kode notifikasi. Nah guys, di sini saya sudah mendapatkan kode OTP dari aplikasi ini. Di sini kodenya 6 angka. Oke lah, saya masukkan. Setelah selesai kita buat kata sandi guys. Kemudian klik daftar. Guys, kalian bisa lihat di sini ada jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan sampai dengan 5 juta rupiah. Kita klik ambil sekarang. Nah, ada beberapa data yang harus kita lengkapi di aplikasi ini guys untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Yang pertama, email, nomor WhatsApp, pendidikan, status pernikahan, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masukkan. Klik simpan. Di tab yang kedua kita akan masukkan nama perusahaan, alamat sekarang, telepon kantor, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah guys, di sini saya sudah selesai mengisi semua data yang diminta di tahap atau di proses yang kedua. Ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ialah nomor telepon kantor. Guys, untuk nomor telepon kantor kalian bisa kondisikan terlebih dahulu. Kemudian untuk penghasilan per bulan. Nah guys, kalian cantumkan di atas angka 8 juta rupiah agar supaya lebih cepat untuk proses ACC dari aplikasi ini. Dan kemudian yang berikut ialah tanggal penerimaan gaji. Sebaiknya kalian mundurkan 2 hari sebelum kalian melakukan pengajuan pinjaman. Jadi kita bisa atur untuk tanggal penerimaan gaji, kita kondisikan. Dan yang berikutnya ialah lama bekerja. Guys, kalian masukkan aja di atas 5 tahun. Oke, setelah selesai semua seperti ini, klik simpan. Dan kita akan diarahkan pada proses atau tahap yang ketiga. Di sini kita harus masukkan untuk nomor kontak darurat. Kalian cantumkan saja untuk kontak darurat yang pertama sesuai dengan yang ada di handphone kalian guys. Jangan ambil nomor di luar dari nomor yang ada di perangkat kalian, karena itu akan menjadi tinjauan dan kalian akan ditolak. Oke, di sini langsung saja saya cantumkan untuk kontak yang pertama. Nah guys, di sini saya cantumkan untuk kontak yang pertama ialah kontak dari istri saya atau pasangan saya dengan catatan sudah dikondisikan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kontak yang kedua.
Kontak yang kedua sebaiknya harus dari orang tua kita guys. Dan untuk kontak yang ketiga, kalian harus pastikan bahwa itu adalah saudara atau teman dekat kalian. Nah guys, di sini saya sudah pastikan untuk 3 nomor kontak terisi. Dan kemudian setelah kalian juga selesai mengisi seperti ini, klik saja simpan. Dan kita akan diarahkan pada proses yang keempat. Di sini kita harus identifikasi identitas guys, foto KTP kita dan identifikasi wajah. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau sudah sesuai, kalian klik saja simpan. Dan kemudian identifikasi wajah. Oke, langsung saja. Nah guys, di sini sudah selesai saya lakukan untuk proses yang keempat, ialah identifikasi wajah beserta dengan foto KTP saya. Oke, klik simpan. Kemudian kita klik ambil sekarang. Kita klik OK. Di sini kita aktifkan untuk lokasi kita. Nah guys, kalian bisa lihat di sini konfirmasi pinjaman. Benar, saya bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu hanya 7 hari saja. Karena apa? Karena aplikasi ini masih bodong atau ilegal guys. Mereka tidak berani memberikan tenor atau jangka waktu pinjaman kepada kita sampai dengan jangka waktu 1 bulan guys. Namun tidak mengapa, karena di sini kita akan mendapatkan pinjaman. Dan intinya di aplikasi ini kita bisa galbay karena aplikasi ini tidak memiliki izin dari OJK guys. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita masukkan untuk nama bank yang kita gunakan. Di sini ada beberapa bank yang bisa mendapatkan atau bisa menerima pencairan dari aplikasi ini guys, mulai dari bank nasional, bank lokal, bahkan ada beberapa bank internasional. Kalian bisa pilih saja sesuai dengan bank yang kalian gunakan. Oke guys, di sini banyak sekali bank yang bisa menerima pinjaman dari aplikasi ini. Oke, kita kembali ke atas dan saya akan masukkan untuk bank yang saya gunakan ialah Bank BRI. Dan selanjutnya saya akan masukkan nomor rekening saya. Nah guys, nomor rekening di sini diminta diketik 2 kali agar supaya minimalisir untuk kesalahan pengetikan. Oke, langsung saja saya masukkan. Nah guys, setelah selesai memasukkan seperti ini, kalian klik saja konfirmasi pinjaman. Dan kita tinggal menunggu notifikasi pemberitahuan ACC dari pihak aplikasi dompet uang ini guys. Intinya kita bisa mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta rupiah di aplikasi ini walaupun kita baru membuat akun. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa berikan saya like, comment, subscribe. Jikalau video ini bermanfaat bagi kalian, share video ini kepada teman-teman kalian agar supaya teman-teman kita juga yang lain bisa mengetahui cara mendapatkan pinjaman dari aplikasi dompet uang ini guys. Terima kasih guys, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kita terus berjumpa pada video atau tutorial berikutnya. Salam pinjol lovers.